Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Apa kabar? Tentunya sehat. Baik, ketemu lagi dengan saya, Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan 5. Nah, kita akan bahas tentang manajemen pendapatan daerah. Nah, sebelum kita mulai eh, materi kita, seperti biasa, kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sini saya akan menyampaikan sekali lagi, saya sudah menjelaskan tentang visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, nah kemudian visi dari Prodi Akuntansi, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, misi dari Prodi Akuntansi, nah kemudian ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, nah kemudian 7 nilai dasar yayasan, dan Budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Baik, kita lanjut dengan mereview materi kita sebelumnya. Nah, di sini para mahasiswa sudah mempelajari tentang manajemen keuangan. Apa sih sebenarnya manajemen keuangan? Nah, di sini bagaimana caranya pemerintah dapat memanage keuangan daerah itu tadi. Nah, sehingga di sini juga para pemirsa mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu apa saja dan berasal dari mana saja. Nah, di sini perlunya eh, pengelolaan ya tentang sumber pendapatan daerah. Nah, kemudian eh, perlunya dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah yang termasuk adalah aset daerah, kewajiban dan pertumbuhan keuangan pemerintah daerah. Kenapa? Untuk mencapai target peningkatan dalam pendapatan daerah dan keberlanjutan eh, selanjutnya ya perlu dilakukan evaluasi. Nah, kemudian selanjut itu, nah pemerintah juga di sini perlu melakukan eh, pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ya digunakan untuk memberikan informasi mengenai baik kegiatan yang dilakukan pemerintah pada saat di sini adalah bagaimana menerima penerimaannya berapa, pengeluarannya. Nah, kemudian dinilai dengan kinerja keuangan pemerintah itu menggunakan eh, rasio dari masing-masing akun yang ada di laporan keuangan. Baik, kita lanjut ya materi kita masuk ke siklus manajemen pendapatan daerah. Nah, di sini ya kita harus mengetahui dulu ya eh, identifikasi sumber pendapatan. Nah, artinya nah sumber pendapatan daerah itu apa saja? Nah, jadi potensi-potensi daerah ya yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Nah, di sini pemerintah harus dapat mengidentifikasikannya. Nah, setelah itu maka setelah dapat, ya, maka kita akan melakukan administrasi pendapatan. Nah, setelah dilakukan administrasi pendapatan, di sini kita akan menentukan, ya, yaitu adalah eh, wajib pajak, ya. Nah, kemudian nanti lanjut ke koleksi pendapatan. Nah, kemudian melakukan pencatatan dan alokasi pendapatan. Oke, baik, kita lihat lagi memperjelas dari indikator dari siklus manajemen pendapatan daerah. Nah, indikasi sumber pendapatan di sini adalah kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Nah, meliputi di sini adalah kita melihat pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Nah, yang kedua itu adalah pendataan objek retribusi, subjek dari retribusi, dan wajib pajak dari retribusi tadi. Nah, lanjut yang ketiga adalah kita melakukan pendataan sumber penerimaan bukan pajak. Nah, mana yang termasuk dari elemen-elemen sumber penerimaan bukan pajak. Nah, yang keempat adalah pendataan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kelima adalah pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pelaporan. Ya,
Selanjutnya, di siklus yang kedua itu adalah administrasi pendapatan. Nah, administrasi pendapatan sangatlah penting dalam siklus manajemen pendapatan, sebab tahap ini menjadikan dasar untuk melakukan pendapatan. Nah, jadi tahap ini meliputi di sini kita menetapkan wajib pajak dan wajib dari retribusi daerah. Nah, siapakah yang termasuk yang dikatakan dikelompokkan menjadi wajib pajak dan wajib retribusi? Nah, yang kedua itu adalah penentuan jumlah pajak dan retribusi. Nah, berapa sih pajak terhutang dan retribusi terhutang? Nah, di sini kita tentukan dengan menggunakan rumus yang sudah di ini tentukan. Ya, sudah ditetapkan ya oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi. Nah, kenapa kita membuat nomor pokok? Nah, di sini supaya tertib administrasi dan kita bisa mengetahui ya dari kode-kode nomor pokok ini. Nah, ini punya milik siapa? Si A, si B, dan si C. Jadi supaya tidak terjadi uh, ketukar. Nah, juga artinya di sini. Nah, tujuannya adalah sudah berapa banyak ya dari nomor pokok ini mengetahui wajib pajaknya ya, wajib retribusinya yang sudah melakukan pembayaran. Nah, dari situ juga kita bisa menghitung penghasilan ya pendapatan yang diperoleh si pemerintah. Nah, selanjutnya adanya penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Nah, ini surat ini dikeluarkan bahwa menentukan menyatakan bahwa eh, si wajib pajak ya sama si wajib retribusi harus membayar ya utang pajak ataupun utang retribusi itu tadi. Nah, siklus yang ketiga adalah koleksi pendapatan. Nah, artinya di tahap ini adalah berasal dari si wajib pajak daerah dan retribusi daerah, ya dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lain yang dapat digunakan dengan beberapa sistem. Nah, yang pertama adalah self assessment system. Nah, self assessment system ini adalah di mana sistem pungutan pajak daerah yang dihitung, kemudian dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Nah, dengan menggunakan sistem ini, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan membayar pajak terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak daerah atau KPPPD. Nah, ataupun unit kerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Oke, yang kedua itu adalah official assessment system. Nah, sistem pungutan pajak yang dinilai pajaknya itu ya ditetapkan oleh pemerintah ya oleh gubernur ya, terutama bupati ataupun wali kota. Nah, jadi di sini mahasiswa harus tahu bahwa melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi dan di sini akan membayar pajak terutangnya melalui bendahara penerima ataupun bendahara pembantu pada masing-masing instansi pemungut atau juga bisa melalui bank dan kantor pos. Nah, jadi sekarang sudah lebih mudah ya kita membayar pajak daerah itu sudah menggunakan digitalisasi ya pembayarannya. Nah, ada juga sebagian retribusi daerah yang sudah menggunakan digital ya, seperti e-parkir ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah joint collection. Nah, sistem pungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak kemudian dilakukan pemerintah daerah. Contohnya di sini adanya pungutan pajak penerangan jalan oleh PLN. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan oleh Pertamina dan lain sebagainya ya. Gitu. Baik, siklus selanjutnya adanya pencatatan atau akuntansi pendapatan. Nah, setelah kita mengumpulkan pendapatan, nah tahap berikutnya adalah di sini kita melakukan pencatatan atas pendapatan yang diterima tadi ke dalam sistem akuntansi. Nah, prinsipnya katanya bahwa di sini setiap penerima pendapatan itu harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga ataupun paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Jadi tidak boleh lama-lama. Nah, itu menyatakan bukti transparansi terhadap penerimaan pendapatan. Nah, untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat suatu rekening tunggal, ya namanya itu ada statutory single account. Nah, jadi dalam hal ini, rekening itu adalah rekening kas umum daerah. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan di sini adalah eh,
Pembantu satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan pendapatan. Nah, selanjutnya ya, penerima pendapatan ini ya kita bukukan ke dalam buku akuntansi. Nah, berupa jurnal penerimaan kas ya, buku pembantu, buku besar kas ya, buku besar penerimaan perincian objek pendapatan. Nah, jadi kan dia berbeda ini hampir sama dengan jurnal khusus ya. Makanya ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Nah, kemudian ada jurnal namanya eh, ini piutang ya, seperti jadi dibeli rinci. Nanti kita lihat siapa saja sih wajib pajak yang belum melunasi ya utang pajaknya. Nah, kemudian secara diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah ya itu adalah laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita pada masuk alokasi pendapatan. Nah, tahap terakhir ini siklus manajemen pendapatan itu adalah alokasi pendapatan itu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada. Ya, di sini untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Nah, pengeluaran daerah itu meliputi pengeluaran belanja. Apa saja belanjanya? Itu ada belanja operasi dan belanja modal ataupun pembiayaan ya, pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah. Nah, oke, selanjutnya kita melihat ya di sini bagi kita mengenal sumber-sumber pendapatan daerah. Nah, sumber pendapatan daerah itu adalah artinya di sini ada relatif terprediksi dan lebih stabil. Nah, kemudian memiliki ajas hukum perundang-undangan. Nah, dapat memaksa wajib pajak untuk membayar. Kemudian dapat dikenakan sanksi bila melanggar. Nah, artinya di sini jika dia tidak membayar maka dia akan dikenakan denda yaitu bunga 2% dari pajak terutangnya. Nah, kemudian dasar-dasar sumber pendapatan daerah itu adalah sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Oke, nah sumber pendapatan daerah dalam perundang-undangan di sini kita lihat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita lihat di sini komponen dari pendapatan hasil daerah itu adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Nah, kemudian ada pemerintah pusat. Kita lihat di sini komponennya adalah dana pemerintah pusat itu transfer bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana penyesuaian. Nah, kemudian ada transfer pemerintah provinsi. Nah, ini komponennya adalah bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil lainnya. Kemudian lanjut di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu ada hibah dan dana darurat. Oke, nah kita lanjut di manajemen dana perimbangan nih. Nah, dana perimbangan ataupun lebih jelasnya adalah dana transfer. Ini merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN. Nah, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Nah, secara umum katanya ya bahwa dana perimbangan itu merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN di mana itu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, jadi dana perimbangan selain dimasuk untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, nah ini tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Jadi dana perimbangan juga adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Baik, nah kita lihat di sini, pembagian dana berimbang itu adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, prinsip dana perimbangan ini kita lihat adalah bahwa dia mencakup pembagian keuangan antar pemerintah dan pemerintah daerah secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Nah, perimbangan keuangan antar pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Nanti maksudnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian pemberian sumber keuangan ya negara kepada pemerintah daerah ini dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi di sini adanya penyerahan ya tugas oleh pemerintah kepada pemerintah pusat tadi kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Nah, kemudian juga di sini ya yang harus kita perhatikan juga ya para mahasiswa di sini ada sistem yang menyeluruh ya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan ajas desentralisasi, kemudian dekonsentrasi dan tugas pembantu. Baik, demikian materi kita ya hari ini. Nah, di sini saya juga sudah mengirim materinya di portal. Silakan mahasiswa juga mengecek materinya ya untuk mengulang kembali ya materi kita ini. Oke, sukses selalu untuk para mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.